Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radua Sahila. Di sini saya akan sedikit sharing tentang permasalahan yang terjadi dalam pengorganisasian atau manajemen dalam rumah sakit dan mengkaitkannya dengan fungsi-fungsi manajemen dan juga beserta dengan solusinya. Nah, topik yang saya ambil di sini adalah tentang permasalahan pending klaim BPJS Kesehatan pasien rawat inap di Rumah Sakit Universitas Airlangga. Sebelumnya mengenai soal rumah sakit itu kan adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Nah, salah satu jenis pelayanannya itu adalah pelayanan rawat inap. Nah, pasien rawat inap ini bisa menggunakan BPJS Kesehatan dengan syarat salah satunya adalah rumah sakitnya sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan sebelumnya telah berada di unit gawat darurat atau UGD. Nah, di sini BPJS Kesehatan bertugas melakukan pengawasan yang serius terhadap rumah sakit dengan pengajuan klaim pembayaran rumah sakit dengan mengimplementasikan cash-based group atau biasa disebut sebagai tarif Indonesian CBGIS. Tarif Indonesian CBGIS ini merupakan besaran pembayaran oleh BPJS fasilitas kesehatan tingkat lanjutan atas paket layanan yang digunakan. Setiap rumah sakit yang telah bekerja sama dengan layanan BPJS Kesehatan ini terdapat petugas yang melakukan verifikasi BPJS terkait soal tarif yang digunakan. Untuk menjalankan tugasnya, dalam melakukan verifikasi klaim, verifikator tersebut harus melaksanakannya sesuai dengan ketentuan coding menurut Peraturan Kementerian Kesehatan tahun 2016. Di sini yang dikatakan status klaim adalah tahapan hasil setelah dilakukannya verifikasi internal. Ada 3 jenis status klaim di sini. Yang pertama itu adalah status klaim layak. Status klaim layak ini merupakan status yang sudah diterima oleh sistem klaim atau klaim dalam status sesuai. Nah, yang kedua adalah status klaim pending. Nah, status ini adalah terjadi karena berkas klaim yang diajukan oleh rumah sakit itu belum sempurna. Nah, yang ketiga adalah status klaim dispute. Status ini terjadi jika hasil dari verifikasi klaim yang diajukan oleh rumah sakit itu tidak sesuai dan tidak terdapat kesepakatan di dalamnya, sehingga harus diselesaikan oleh tingkat provinsi ataupun daerah bersama dengan organisasi profesi lainnya. Nah, yang saya akan bahas di sini adalah kasus pending claim yang sudah terjadi di Rumah Sakit Universitas Airlangga. Berdasarkan fungsi POAC-nya, ya terdapat beberapa permasalahan yang terjadi. Yang pertama, dalam proses perencanaan atau planningnya, dalam upaya penanganan pending klaim BPJS Kesehatan ini memiliki perencanaan yang baik. Namun masih ditemukan kendala terkait kurangnya jumlah sumber daya manusianya dan perencanaan terkait pemenuhan fasilitas dan sarana yang telah dilakukan tetapi belum semua terpenuhi dengan sesuai standarnya. Nah, yang kedua, dalam pengorganisasiannya atau organizing. Dalam upaya penanganan pending claim ini, pengorganisasiannya sudah dilakukan dengan baik, tapi sistem pemberian reward kepada karyawan ini masih belum terlaksana dengan baik. Dan yang ketiga adalah pergerakan atau actuating. Nah, dalam upaya penanganan pending claim BPJS ini, BPJS Kesehatan telah melakukan penggerakan yang sudah baik. Namun, masih ditemukan adanya kendala terkait 4 faktor yang ditemukan. Yang pertama adalah karena komputernya sering trouble atau bermasalah sehingga adanya kendala dalam pengoperasian aplikasi pelayanan menjadi terhambat. Dan yang kedua, adanya kendala dalam pelaksanaan pengembalian berkas rekam medis sehingga pengembalian berkas rekam medis melebihi batas waktu 2 kali 24 jam. Yang ketiga, itu adanya perbedaan persepsi antar pegawai, misalnya persepsi yang sama mengenai pentingnya input-output dari klaim BPJS Kesehatan. Dan yang keempat, itu adalah kurangnya pelatihan dan pengembangan tenaga kerja yang diberikan kepada petugas. Selanjutnya adalah tentang pengawasan atau controlling. Dalam upaya penanganan pending klaim BPJS ini, pengawasannya sudah dilakukan dengan baik dan masih belum ditemukan permasalahan tentang controlling atau pengawasannya. Dan yang kelima adalah evaluasi. Jadwal monitoring, evaluasi ini dilakukan setiap hari, setiap bulan, setiap semester, bahkan setiap tahunnya, dan masih belum ditemukan permasalahan di antara controlling dan juga evaluasi dalam rumah sakit ini. Nah, lalu solusi apa yang bisa kita berikan? Yang pertama, planning atau perencanaannya.
Rumah sakit bisa menganalisa kembali beban kerja terkait sumber daya manusianya. Nah, yang kedua tentang organizing. Yang pertama, rumah sakit bisa meningkatkan pengadaan fasilitas dan sarana umum, namun tetap memperhatikan efisiensi anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan RAB. Yang kedua, rumah sakit bisa membuat kebijakan mengenai pemberian reward kepada karyawan yang kinerjanya itu baik, sehingga karyawan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaannya. Nah, yang ketiga itu mengenai soal actuating. Rumah sakit bisa mengadakan benchmarking antar rumah sakit yang setingkat untuk saling sharing dalam mengenai pengembalian berkas klaim BPJS Kesehatan, serta mengikutsertakan petugas dalam pelatihan tentang rekam medis, pencatatan dan pengembalian berkas rekam medis. Yang kedua itu rumah sakit bisa untuk menyamakan persepsi dalam setiap pengajuan klaim antar pihak, top level management sampai lower level management di rumah sakit, dan disarankan untuk melakukan diskusi secara internal agar muncul kesepakatan secara bersama-sama. Nah, yang ketiga adalah bagian diklat. Bagian diklat atau pendidikan dan pelatihan sebaiknya menyusun rencana pengadaan pelatihan berkala untuk coder, dokter, dan verifikator internal untuk meningkatkan kemampuan dan dalam pengkodingan diagnosa penyakit sesuai dengan Indonesian CVGS. Dan selanjutnya terkait soal controlling. Walaupun controlling yang dilakukan ini sudah cukup baik, tetapi masih perlu dilakukan penelitian selanjutnya untuk menganalisa beban kerja dalam pelaksanaan proses klaim BPJS Kesehatan ini. Dan yang terakhir, mengenai soal evaluasi, masih perlu dilakukan monitoring evaluasi yang dikembangkan dalam penelitian ini mengenai mutu pengembalian berkas medis 2x24 jam pada proses pengajuan klaim BPJS Kesehatan untuk menilai kembali bagaimana solusi yang bisa diberikan dari pihak-pihak di rumah sakit. Nah, mungkin cukup sekian terkait soal sharing mengenai permasalahan yang terjadi dalam pengorganisasian atau manajemen di rumah sakit dan dikaitkan kepada fungsi-fungsi manajemen dan juga solusi apa yang bisa diberikan. Selebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.